Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sakina Marsudi. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi jurnalistik 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah rentan waktu hingga 661 hingga 750 Masehi memperluas cakupan kekuasaan Islam melalui penaklukan wilayah yang luas di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia Tengah. Pertumbuhan mereka ditopang oleh keberhasilan kampanye militer, sistem administrasi yang efisien, dan kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan serta pertanian. Kendati ini dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal, mereka mampu membangun kekaisaran yang kuat selama masa pemerintahan mereka. Dinasti Umayyah ini menjadi salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam awal dan yang diprakarsai oleh Muawiyah I. Mereka ini meraih prestasi signifikan dengan wilayah memperluas wilayah hingga Persia dan Afrika Utara, sambil memperkenalkan sistem administratif yang terstruktur. Namun ketegangan politik dan agama serta ketidakpuasan dari kelompok-kelompok oposisi serta kelompok Syiah dan Khawarij menimbulkan konflik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang otoriter dan diskriminatif juga menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat. Keruntuhan dinasti Umayyah ini dipicu oleh ketegangan internal, perlawanan dari dalam kekhalifahan, dan invasi dari luar. Kebijakan pemerintah yang otoriter dan korupsi memicu pemberontakan. Sementara kekalahan dalam pertempuran Zab ini serta penaklukan Abbasiyah terhadap Damaskus menjadi pukulan fatal. Konflik internal di antara anggota keluarga Umayyah juga melemahkan dinasti tersebut, memfasilitasi pengembalian kekuasaan oleh pasukan Abbasiyah. Dan selanjutnya ada pertumbuhan dinasti Abbasiyah. Nah, pertumbuhan dinasti Abbasiyah ini adalah fenomena yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, mereka ini mengadopsi kebijakan-kebijakan politik inklusif yang melibatkan non-Arab dan non-Muslim dalam pemerintahan, memperluas basis mereka, kekuasaan mereka secara signifikan. Kedua, peningkatan kegiatan intelektual di Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, terutama melalui terjemahan besar-besaran karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, serta perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan berkembang pesat, terutama melalui jalur perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan Abbasiyah yang menghasilkan kekayaan dan keberagaman budaya. Namun, kejayaan ini terhenti dengan invasi Mongol pada tahun 1258 yang mengakhiri masa keemasan mereka. Perkembangan dinasti Abbasiyah ini terutama terjadi pada periode awal kekuasaan mereka, setelah pemberontakan Abu Muslim yang menggulingkan dinasti Umayyah. Mereka berhasil memindahkan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa itu. Kehadiran mereka juga ditandai dengan kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan, terutama melalui translasi karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab, serta perluasan wilayah kekuasaan hingga mencakup bagian luas Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Namun, kemerosotan mereka datang dengan serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, yang menandai awal dan akhir dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah ini adalah hasil dari sejumlah faktor yang kompleks. Di antaranya adalah konflik internal, tekanan eksternal dari bangsa Mongol, dan kehilangan kekuasaan pusat. Kejadian krusial adalah penaklukan Mongol terhadap Baghdad pada tahun 1258 yang menyebabkan kerusakan besar dan berkepanjangan bagi kekhalifahan Abbasiyah. Perlawanan yang berhasil seperti pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 menandai penurunan pengaruh Mongol di wilayah Timur Tengah. Tetapi pecahnya kekhalifahan Abbasiyah menjadi
Banyak negara kecil yang dikuasai oleh dinasti-dinasti lokal, yang menandai akhir dari masa kejayaan mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.